Terima kasih atas kesempatannya. Evolusi bidang pemasaran, era produksi sampai awal 1900-an. Era produksi mempunyai filosofi umum bisnis, yaitu produksilah sebanyak mungkin karena ada jumlah pasar yang tidak terbatas. Karena dengan jumlah kapasitas yang sangat sedikit dan jumlah permintaan yang banyak, maka filosofi ini logis dan menguntungkan. Era penjualan, tahun 1920 sampai 1950-an. Era penjualan ini menekankan pada penjualan dan perikanan. Sebagian besar perusahaan menekankan pada penjualan dan perikanan untuk membujuk konsumen untuk membeli produk yang sudah ada. Konsep pemasaran ada 3, yaitu orientasi pelanggan, orientasi jasa, dan laba. Orientasi pelanggan yaitu menemukan apa yang diinginkan konsumen dan menyediakannya. Orientasi jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Orientasi laba fokus terhadap barang dan jasa untuk menghasilkan laba terbanyak dan untuk melakukan organisasi tersebut bertahan lama dan untuk melakukan organisasi tersebut melakukan perluasan. Era hubungan pelanggan yaitu proses mempelajari pelanggan untuk menstimulasi kesetiaan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Strategi pemasaran di organisasi nirlaba. 1. Cari papan produktif pengawas atau direksi. 2. Membuat pemasaran fokus, bukan penjualan jangka pendek. 3. Tahu strategi misi dan ulasan misi Anda secara teratur. 4. Praktek strategis, perencanaan strategis. 5. Hati-hati segmen pasaran. 6. Melatih dan mengembangkan relawan untuk jangka panjang. 7. Jadilah hemat, tahu bagaimana mengelola keuangan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam bauran pemasaran, di mana terdapat 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Di mana saya akan menjelaskan tentang produk. Produk adalah merancang produk yang memuaskan keinginan produsen. Kemudian price adalah menentukan harga produk tersebut. Promosi adalah mempromosikan barang tersebut, dan place adalah menempatkan produk di tempat orang-orang yang akan membelinya. Kemudian proses pemasaran yaitu menemukan peluang, melakukan penelitian, mengidentifikasi pasar sasaran, merancang produk, melakukan pengujian produk, dan menentukan nama, merek, kemasan, dan harga, dan memilih sistem distribusi, merancang program promosional, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian desain produk. Di situ terdapat pengujian konsep, yaitu di mana sebelum kita melakukan konsep tersebut kita harus mengujinya. Kemudian uji pemasaran. Proses pengujian produk di antara produk yang lainnya. Paket dan desain atau nama merek, yaitu di mana sebuah produk harus mempunyai desain dan nama merek tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu di mana mereka punya nama mereka. Yang pertama yaitu Taco Bell, yaitu makanan ringan yang didirikan oleh Glen Bell. Yang kedua yaitu Days Inn, perusahaan hotel yang didirikan oleh Ceci Day. Yang ketiga yaitu Boscop, yaitu perusahaan audio yang didirikan oleh Amber Bose. Yang keempat yaitu T-Ink, yaitu perusahaan boneka terbesar yang didirikan oleh T. Warner. Yang terakhir yaitu Bristol Myers, yaitu perusahaan
teknologi farmasi yang didirikan oleh William Bristol dan John Myers. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang strategi harga, yaitu yang pertama ada biaya plus, nilai berbasis, kompetitif, nilai tingkat, skimming atau peluncuran, diskon, kerugian pemimpin, dan psikologi. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam bab 13 ini saya akan mempresentasikan tentang hal lain untuk tetap dalam pikiran dengan harga. Yang pertama, masa pembayaran. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan dibagi menjadi dua, biasa dan musiman. Yang ketiga, bundling. Yang keempat, diskon perdagangan. Yang kelima, harga fleksibilitas, yaitu harga yang mengikuti harga pasar. Yang keenam, persyaratan kredit. Yang ketujuh, perbedaan harga. Perbedaan harga juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggan sasaran, dan yang kedua, area geografis. Yang ke-8, diskon volume dan harga grosir. Dan yang terakhir, kas dan awal diskon. Kemudian saya akan menjelaskan tempat keputusan. Tempat keputusan yang pertama, penjualan langsung, yaitu metode penjualan yang bisa mempengaruhi konsumen secara langsung. Kedua, penjualan reseller. Ketiga, cakupan pasar. Cakupan pasar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, intensif. Yang kedua, selektif. Dan yang ketiga, eksklusif. Yang keempat, persediaan ukuran. Dan yang kelima, logistik. Kemudian saya akan menjelaskan contoh iklan maskot. Yang pertama, Meo Mix Cat, yaitu iklan maskot untuk pakan kucing. Yang kedua, Tony the Tiger, yaitu iklan maskot untuk cereal breakfast. Yang ketiga, Toucan Sam, yaitu iklan maskot untuk cereal breakfast. Yang keempat, Geoffrey the Giraffe, yaitu iklan maskot untuk mainan anak-anak. Yang kelima, Coca-Cola Polar Bears, yaitu iklan maskot untuk minuman Coke atau cola. Yang keenam, MGM Lion, yaitu iklan maskot dari studio Hollywood. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu karakter merek, apakah mereka nyata atau palsu. Yang pertama ada Betty Crocker, yaitu perusahaan tepung instan. Yang kedua ada Chef Boyardee, yaitu perusahaan pasta. Yang ketiga ada Uncle Ben, yaitu perusahaan beras instan. Yang keempat ada Colonel Sanders, yaitu perusahaan restoran fried chicken. Yang terakhir ada Little Debbie, yaitu perusahaan makanan ringan. Dan di sini ada 10 merek paling berharga. Saya akan menyebutkan peringkat pertama dan peringkat ke-10. Yang peringkat pertama diduduki oleh Coca-Cola senilai 67,00 miliar dolar. Yang peringkat ke-10 yaitu Mercedes-Benz senilai 21,80 dolar miliar. Dan saya akan menyebutkan ada top 10 maskot favorit Amerika. Saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu M&M's Figure dari Mars. Yang kedua ada Doughboy dari General Mills Smokers. Yang ketiga ada Duck dari Aflac. Yang keempat ada Tony Tiger dari Kellogg. Yang kelima ada Geico dari Berkshire Hathaway Geico. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan dari bab 13. Proses penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran adalah analisis pasar untuk menentukan peluang dan tantangan dan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Mendefinisikan pertanyaan. Peneliti pemasaran harus mendapatkan kebebasan untuk membantu menemukan situasi saat ini. Mengumpulkan data. Peneliti pemasaran mendapatkan 2 metode murah dan mahal. Tetapi kebanyakan peneliti pemasaran menggunakan metode murah karena dapat diambil dari situs online, blog, dan lain-lainnya. Memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Peneliti pemasaran harus mengubah data yang telah didapatkan menjadi data yang baik dan bermanfaat.
Yang terakhir adalah memilih solusi yang terbaik dan mengimplementasikannya. Peneliti pemasaran harus menentukan strategi dan memberikan rekomendasi dan strategi yang baik dan alasan. Kelas selanjutnya adalah kesalahan metode dan data pemasaran. Pertama, menempatkan seseorang untuk bertanggung jawab seperti SPV dan manajer untuk melakukan kontrol. Yang kedua, berikan semua metode pengumpulan. Jadi metode atau cara-cara yang kita kumpulkan dari proses penelitian dikumpulkan dan diberikan kepada manajer. Yang ketiga, identifikasi data yang benar. Keempat, sentralisasi data. Dan yang kelima, menggunakan data atau evaluasi. Sumber untuk pemasaran atau informasi riset. Data sekunder, informasi yang sudah didapatkan oleh orang lain atau yang sudah ditulis dari orang lain dan kita ambil. Cara-caranya adalah atau didapatkan dari terbitan pemerintah, terbitan komersial, majalah, surat kabar, dan dari umum. Dan dari data primer. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri dari konsumen. Caranya adalah survei, kelompok fokus, informasi, observasi, survei online, dan kuesioner. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran. Sebagai pemasar, Anda harus memperhatikan lingkungan pemasaran Anda. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi tentang lingkungan pemasaran. Yang pertama adalah faktor global. Sekarang pemasar dapat menjangkau seluruh konsumennya yang ada di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Kemudian ada faktor teknologi. Teknologi yang sangat maju saat ini adalah internet. Dan dari internet pula kita dapat mendapatkan data basis konsumen. Dari data basis konsumen, perusahaan-perusahaan dapat membuat produk yang sangat mendekati dengan kebutuhan para konsumennya. Kemudian ada faktor kompetitif. Faktor kompetitif adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Para pemasar harus memperhatikan persaingan-persaingan harga yang ada di sekitarnya. Kemudian ada faktor sosiokultural. Perubahan-perubahan populasi dan demografi yang terus berubah-ubah. Ini adalah sebuah tren sosial masa kini, di mana perusahaan-perusahaan harus mempertahankan kedekatannya dengan para konsumennya. Kemudian ada faktor ekonomi. Saat ini kita memasuki zaman milenium baru, di mana banyak orang yang membeli barang yang tidak berguna namun memiliki harga yang sangat mahal. Contohnya adalah tas dan sepatu mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide yang membahas tentang mengapa harus ada pasar untuk wanita. Alasan yang pertama adalah wanita menguasai 80% dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Dan alasan yang kedua adalah 81% wanita membeli semua produk dan jasa yang diproduksi. Alasan yang ketiga adalah 80% dari semua cek ditandatangani oleh para wanita. Alasan keempat adalah 85% dari pembelian mobil di seluruh dunia itu dilakukan oleh para wanita. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2005, sekitar 4,7 juta wanita adalah seorang wira swasta. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pemasaran. Yang pertama adalah geografis, demografis, psikogeografis, manfaat, dan penggunaan. Untuk yang pertama adalah geografis, itu menyangkut ukuran wilayah, kepadatan, iklim, dan ukuran kota. Kemudian kedua adalah demografis, yang mana menyangkut tentang siklus hidup, kependapatan, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah psikogeografis, yang menyangkut tentang kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat adalah manfaat. Nah, di sini produsen memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah produsen memiliki tempat yang baik untuk kesempatan pemasaran. Untuk yang kedua adalah produsen menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda. Untuk yang ketiga adalah produsen memiliki daya tarik tersendiri dalam kepribadian. Kemudian terakhir adalah penggunaan, yaitu pemilik membeli
dengan kebutuhan dan keinginan yang unik. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pada perilaku konsumen. Pemasaran sangat erat hubungannya dengan perilaku konsumen. Konsumen sendiri ialah orang-orang yang membeli dan menggunakan suatu jenis barang, baik itu berupa barang maupun jasa secara terus-menerus. Berikut ini adalah 5 hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama yaitu belajar. Para konsumen sebelum mengkonsumsi suatu barang akan belajar mengenal tentang produk-produk tersebut. Mereka akan membandingkan antara produk satu dengan produk lainnya, agar setelah membeli mereka tidak menyesal karena munculnya produk baru yang lebih canggih. Yang kedua adalah budaya. Budaya atau culture adalah suatu sikap, nilai, dan keyakinan mengenai hal-hal dari generasi satu dan ke generasi lainnya yang turun ke dalam masyarakat. Contohnya, dalam budaya Indonesia dan budaya di Amerika itu sangat berbeda. Budaya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam pasti sebelum mengkonsumsi suatu barang membandingkan antara apakah barang itu halal untuk dikonsumsi atau tidak. Sedangkan di Amerika tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Yang ketiga yaitu referensi grup. Referensi grup adalah sekelompok orang yang menjadikan dirinya sebagai patokan dalam berperilaku. Contohnya dalam sebuah organisasi, sekelompok mahasiswa menggunakan tas merek terbaru dalam perkuliahan, maka orang lain akan menganggap mahasiswa tersebut menggunakan tas tersebut sebagai sebuah barang yang direferensikan kepada orang lain. Yang keempat adalah kognitif disonansi atau ketidakcocokan kognitif. Hal itu muncul karena kekecewaan pelanggan setelah membeli suatu barang tersebut karena munculnya produk baru yang lebih bagus. Yang kelima adalah subkultur. Subkultur adalah bagian terkecil dari kultur mengenai tentang satu individu atau individu lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah elemen-elemen terpenting dalam yang mendukung keberhasilan sebuah pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 hal. Yang pertama produk, harga, tempat, dan promosi. Produk adalah sebuah barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Yang kedua adalah harga. Harga adalah nilai jual dari produk tersebut. Dan ketiga adalah tempat. Tempat ini sangat penting, berhubungan dengan tempat kita memasarkan, tempat kita menciptakan produk tersebut, dan tempat kita mengambil bahan baku. Yang keempat adalah promosi. Promosi adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pemasar untuk mendukung bagaimana produk tersebut dapat laris terjual di pasaran. Yang kedua adalah psikologis. Psikologis adalah sebuah cara agar kita mendapatkan sebuah informasi yang dimana informasi tersebut mendukung pada saat kita akan membeli suatu produk tertentu. Psikologis berhubungan dengan yang pertama persepsi, kedua sikap, ketiga pembelajaran, dan keempat motivasi. Persepsi adalah langkah awal sebelum kita membeli suatu produk tersebut. Di situ kita harus mengenali tentang produk apa yang akan kita beli. Yang kedua adalah sikap. Sikap adalah tindak lanjut yang akan kita lakukan pada saat kita sudah mengenali produk-produk tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah cara-cara kita mengenal produk tersebut lebih lanjut dengan cara kita membandingkan antara produk satu dengan produk lainnya. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi dapat berupa dorongan, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Yang ketiga adalah sosial kultur atau lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri atas kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kultur, dan subkultur. Yang keempat adalah situasional, yaitu situasi pada saat kita akan mengkonsumsi barang tersebut. Situasional terdiri atas tipe pembelian, keadaan sosial, keadaan fisik, dan pengalaman sebelumnya. Tipe pembelian adalah mengenai jenis-jenis barang yang akan kita konsumsi. Terus, keadaan sosial dan keadaan fisik itu keadaan lingkungan sekitar kita maupun keadaan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pengalaman yang sebelumnya. Pengalaman itu dapat berasal dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 5. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat,
keputusan pembelian, dan yang kelima adalah evaluasi pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Di situ kita mengenal produk apa yang akan kita konsumsi sebelumnya. Yang kedua adalah pencarian informasi. Jadi kita harus mencari informasi tentang produk-produk tersebut. Apakah produk tersebut layak untuk kita gunakan? Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Itu berupa sikap tindak lanjut kita setelah kita mengenali produk-produk tersebut. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Setelah melakukan 3 hal tersebut, kita akan mengambil sebuah keputusan apakah nantinya kita akan mengkonsumsi barang-barang tersebut atau tidak. Yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Itu merupakan rasa kekecewaan kita pada saat kita membeli suatu barang tersebut, karena munculnya suatu barang baru yang diketahui lebih canggih daripada barang sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan tentang rencana bisnis. Di sini ada pertanyaan, apa yang kita lakukan dengan baik dan tidak melakukan dengan baik adalah bagaimana kita menyikapi bisnis, di mana apa yang Anda lakukan dalam bisnis tersebut baik atau tidak. Sedangkan yang kedua, apa yang kita benar-benar menjual. Maksudnya adalah kita sudah matang atau belum dalam bisnis tersebut, dalam menjual barang atau jasa, apakah sudah sesuai atau belum. Sedangkan yang ketiga, kepada siapa kita menjual. Ini adalah sasaran untuk pasar yang bagaimana untuk kalangan kita. Maksudnya produk atau jasa kita untuk masyarakat yang seperti apa. Yang keempat, bagaimana kita mencapai kelompok sasaran kami adalah cara kita mencapai kelompok sasaran kami yaitu dengan cara yang unik atau yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kelima, bagaimana kita bisa menerobos kekacauan adalah kita dituntut untuk berpikir bagaimana cara kita keluar dari kekacauan tersebut agar bisnis kita tidak mencapai pilot. Sedangkan selanjutnya adalah bisnis ke bisnis atau B2B adalah transaksi antara entitas atau transaksi satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Di sini ada 6 poin: 1 jumlah, 2 ukuran, 3 konsentrasi geografis, 4 rasional, 5 penjualan langsung, 6 personal selling. 1 jumlah adalah jumlah pelanggan dalam pasar B2B ini relatif sedikit. Maksudnya adalah hanya ada sedikit perusahaan konstruksi atau penambangan bila dibandingkan dengan 70 juta warga negara Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua, ukuran. Hanya ada sedikit organisasi besar yang bertanggung jawab atas produk dan jasa di Amerika Serikat. Yang ketiga, konsentrasi geografis. Di sini saya ambil contoh ladang minyak di Amerika Serikat cenderung terkonsentrasi di barat daya dan di Alaska. Maka dari itu, perusahaan tersebut membangun gudang di dekat-dekat daerah situ. Yang kelima, penjualan langsung. Jadi para pemanufaktur menjual pemanufaktur ban mobil langsung kepada para pemanufaktur ban, tapi cenderung tanpa melakukan perantara. Yang keenam, personal selling atau penjualan pribadi. Selanjutnya adalah taktik pemasaran top usaha kecil. Di sini website berada di urutan 70%, keyword engine ada di urutan 35%. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan nilai paket. Pengembangan produk adalah pengembangan dari suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa yang nantinya akan dipasarkan, kemudian berguna untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Ya, nilai paket. Nilai paket adalah nilai-nilai yang menjadi patokan bagaimana cara agar barang tersebut dapat bermanfaat. Berikut ini ada beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan produk dan nilai paket. Yang pertama yaitu penawaran produk total. Penawaran produk total adalah penawaran produk-produk di mana sebelumnya konsumen melakukan evaluasi tentang produk-produk yang akan mereka beli. Yang kedua adalah lini produk.
Lini produk adalah produk-produk yang dimana produk tersebut akan dijual kepada orang yang sama, didistribusikan melalui pasar yang sama, dan mempunyai rentang harga tertentu. Yang ketiga yaitu bauran produk. Bauran produk adalah sekelompok dari lini produk yang nantinya dijual oleh perusahaan manufaktur. Yang keempat adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk meliputi perbedaan-perbedaan antara produk satu dan produk lainnya, di mana perbedaan tersebut akan digunakan sebagai patokan cara pemasar untuk memasarkan produk tersebut agar terlihat lebih menarik dan laris di kalangan para konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memasarkan kelas-kelas barang, konsumsi dan jasa yang berbeda. Para konsumen membeli beberapa jenis produk. Yang pertama adalah barang sehari-hari, kedua barang perbelanjaan, ketiga barang khusus, dan keempat barang tidak terduga. Barang sehari-hari adalah suatu jenis barang yang dapat kita beli tanpa menggunakan usaha yang berlebihan. Contohnya kita akan membeli permen, coklat, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang perbelanjaan. Barang perbelanjaan adalah produk-produk yang pada saat kita membelinya, para konsumen akan membandingkan antara produk satu dengan produk lainnya dengan cara melakukan evaluasi, membandingkan antara baik itu melalui nilai, kualitas, dan harga. Yang ketiga adalah barang khusus. Barang khusus adalah produk-produk yang belum ditemukan barang penggantinya. Contohnya yaitu barang-barang mewah. Yang keempat adalah barang tidak terduga. Barang tidak terduga adalah suatu jenis barang yang tidak terlalu dibutuhkan, tapi pada saat kita mengalami sebuah masalah, barang tersebut dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya jasa pemakaman dan lain-lain. Yang terakhir adalah barang industri. Barang industri adalah suatu jenis barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi barang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan semakin pentingnya kemasan, yaitu melindungi. Melindungi adalah melindungi isi barang tersebut agar tidak rusak dalam kondisi apapun. Kemudian objek adalah menarik perhatian konsumen. Kemudian deskripsi adalah menjelaskan isi produk tersebut, menjelaskan manfaat apa yang ada di dalam kemasan tersebut. Kemudian informasi tentang jaminan, peringatan, dan lain-lain. Dan indikasi harga, nilai, dan kegunaan. Kemudian branding adalah merek dan merek dagang. Merek adalah nama sebuah produk yang didesain dengan barang dan jasa. Kemudian merek dagang adalah sebuah merek yang sudah ada huklusi. Kemudian kategorinya ada produsen. Nama merek yang produsen yang berdistribusikan nasional. Kemudian dealer dan label privat adalah nama yang tidak menyangkutkan produsen dan tetapi membawa nama distributor tersebut. Kemudian generik adalah tidak ada nama merek tertentu dan biasanya didiskon besar. Kemudian merek palsu adalah merek yang tembakan. Dan ekuitas adalah gabungan dari kesetiaan dan kesadaran. Kesetiaan sendiri adalah di mana seseorang ingin produk tersebut kembali dan sampai mana dia melakukan hal tersebut. Kemudian kesadaran, di mana seseorang mampu menghafal nama dan merek produk tersebut. Dan asosiasi adalah pengaitan dari satu merek terhadap citra-citra yang menguntungkan. Sekian dari saya. Karakteristik merek nama baik. Yang pertama, pendek, manis, dan mudah diucapkan, tetapi tidak meminjamkan dirinya untuk singkatan. Yang kedua, unik dalam industri dan mempertahankan umur. Yang ketiga, secara hukum tersedia dan dipertahankan. Yang keempat, alternatif baik dan bahasa bersih. Yang kelima, membalut kepribadian perusahaan. Merek mobil terbaik, terburuk, dan teraneh. Yang terbaik, Lamborghini Diablo.
Ford Mustang, dan lain-lain. Yang terburuk, Toyota Toypad, dan Nissan Cedric, dan yang lainnya. Yang teraneh, Isuzu Tractor, Isuzuki Joypop. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu karakter merek. Apakah mereka nyata atau palsu? Yang pertama ada Betty Crocker, yaitu perusahaan tepung instan. Yang kedua ada Chef Boyardee, yaitu perusahaan pasta. Yang ketiga ada Uncle Ben, yaitu perusahaan beras instan. Yang keempat ada Colonel Sanders, yaitu perusahaan restoran fried chicken. Yang terakhir ada Little Debbie, yaitu perusahaan makanan ringan. Dan di sini ada 10 merek paling berharga. Saya akan menyebutkan peringkat pertama dan peringkat ke-10. Yang peringkat pertama diduduki oleh Coca-Cola senilai 67,00 miliar dolar. Yang peringkat ke-10 yaitu Mercedes-Benz senilai 21,80 dolar miliar. Dan saya akan menyebutkan ada top 10 maskot favorit Amerika. Saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu M&M's Figure dari Mars. Yang kedua ada Doughboy dari General Mills Smokers. Yang ketiga ada Duck dari Aflac. Yang keempat ada Tony Tiger dari Kellogg. Yang kelima ada Geico dari Berkshire Hathaway Geico. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Yang pertama adalah pengumpulan ide. Di sini perusahaan akan mengumpulkan sebuah ide untuk menyasar konsumen. Yang kedua adalah seleksi produk. Nah, di sini perusahaan akan menyeleksi produk-produk yang akan disasar kepada konsumen. Untuk yang ketiga adalah analisis. Nah, di sini analisis untuk mengevaluasi produk atau jasa yang akan disasar untuk konsumen, baik dari penilaian, penjualan, biaya, dan pendapatan laba. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Di sini perusahaan akan mengembangkan sebuah produk untuk dijadikan sebuah produk belum jadi atau sudah jadi dalam bentuk konsep. Untuk yang kelima adalah pengujian. Di sini perusahaan akan menguji produk tersebut untuk disasarkan kepada konsumen. Apakah produk tersebut layak untuk konsumen ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah komersialisasi, yaitu di mana perusahaan akan memasarkan produk-produk tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produk-produk di 5 perusahaan terbesar. Yang pertama adalah Hershey, yaitu di mana perusahaan tersebut memproduksi karamel. Kemudian Amway, di situ adalah perusahaan yang memproduksi atau menjual jasanya sebagai pencuci mobil. Kemudian yang ketiga adalah Avon, yaitu di mana perusahaan Avon menjual produk-produk kecantikan yang berasal dari Amerika. Kemudian yang keempat adalah 3M, ya, di mana 3M ini adalah sebuah produk kaca film yang memiliki saingan yang kuat, yaitu Vigo. Saya akan menjelaskan tentang bab 14, yaitu orang dibalik inovasi produk. Yang pertama ada seorang sekretaris Amerika yang berinovasi tentang kertas minyak atau liquid paper. Yang kedua, Clegg Parten, seorang dari warga negara Norwegia yang berinovasi tentang paperclip. Yang ketiga, pembuat jam asal Skotlandia yaitu yang berinovasi dengan mesin fax. Yang keempat, seorang asuransi Amerika berinovasi tentang pulpen. Kemudian yang terakhir ada seorang kimia dari Inggris berinovasi tentang penghapus. Dan saya akan menjelaskan pada grafik di belakang ada inovasi terbaik sepanjang waktu. Dapat dilihat inovasi dari grafik yang terbaik adalah automobil dengan 60%. Kemudian saya akan menjelaskan sikap konsumen tentang produk baru. Yang pertama, will buy as need, yaitu konsumen membeli saat memerlukan produk tersebut dengan persentase tertinggi 45%. Kemudian take wait and see approach, yaitu konsumen menunggu bagaimana barang tersebut
di pasaran, yaitu dengan konsumen menunggu untuk membeli sesuatu barang dengan melihat kualitasnya terlebih dahulu dengan persentase 35%. Kemudian buy early, yaitu konsumen membeli barang tersebut dengan waktu cepat, atau dapat diartikan dengan konsumen membeli barang tersebut saat barang tersebut telah dipasarkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa konsumen membeli barang condong kepada membeli saat bahan tersebut dibutuhkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mengapa orang membeli produk baru. Yang pertama adalah dari voucher koran. Dari voucher koran akan menimbulkan respon 45% pelanggan akan membeli produk baru tersebut. Dan kemudian adalah dari sampel gratis. Sampel gratis akan menimbulkan respon 46% konsumen untuk membeli produk baru. Kemudian adalah pameran di toko. Pameran di toko akan menimbulkan respon sebesar 48% konsumen untuk membeli produk baru. Kemudian ada layanan iklan di TV. Layanan iklan di TV akan menimbulkan respon 53% konsumen untuk membeli produk baru. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi akan menimbulkan respon sebesar 55% konsumen untuk membeli sebuah produk baru. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan membahas tentang strategi untuk penentuan harga. Strategi untuk penentuan harga secara objektif terbagi atas 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk mencapai sasaran pengembalian atas investasi. Maksudnya adalah para pemasar melakukan kegiatan untuk mendapatkan laba dengan cara memberikan timbal balik kepada konsumen. Dan yang kedua adalah membangun arus lalu lintas produk. Maksudnya adalah pemasar melakukan kegiatan untuk mencapai laba dengan cara melakukan tujuan-tujuan jangka pendek. Kemudian ada mendapatkan pangsa pasar lebih besar. Perusahaan membutuhkan pangsa pasar lebih besar dengan cara memberikan suku bunga yang rendah dan potongan-potongan harga. Kemudian menciptakan suatu citra. Beberapa barang dijual dengan harga sangat mahal untuk menimbulkan suatu citra eksklusif seperti jas dan baju mahal. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan sosial. Banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produknya dengan sangat murah agar orang-orang yang berpenghasilan rendah dapat membeli produk tersebut. Pemerintah dalam hal ini sering juga terlibat. Contohnya adalah BBM bersubsidi dan hasil ternak bersubsidi. Kemudian penentuan harga berdasarkan biaya. Perusahaan menjual suatu produk dengan harga yang didasarkan atas biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kemudian berdasarkan permintaan. Perusahaan menjual produk-produknya dengan harga yang telah diminta oleh para konsumennya. Kemudian berdasarkan persaingan. Perusahaan menjual produk-produknya dengan penentuan harga secara memperhatikan persaingan-persaingan harga yang terjadi di sekitarnya. Titik impas harga terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah harga yang diberikan kepada suatu produk tanpa dipengaruhi oleh berapa banyak produk tersebut diproduksi. Kemudian harga variabel. Harga variabel adalah pemberian harga kepada suatu produk dengan dipengaruhi oleh berapa banyak produk tersebut diproduksi. Macam-macam strategi penentuan harga. Yang pertama adalah skimming. Skimming adalah strategi penentuan harga yang memberikan suatu unit dengan harga setinggi-tingginya agar cepat mendapatkan laba. Yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi adalah strategi harga yang memberikan suatu unit dengan harga yang serendah-rendahnya agar dapat mencakup lebih banyak pelanggan. Yang ketiga adalah harga rendah setiap hari. Maksudnya adalah sebuah perusahaan menjual barang-barangnya dengan harga rendah namun tidak pernah melakukan obral.
Kemudian strategi harga tinggi rendah. Suatu barang diberikan harga lebih tinggi dari para pesaingnya, namun sering mengadakan obral dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ada bundling. Bundling adalah suatu strategi pemberian harga di mana menggabungkan satu, dua atau lebih barang menjadi satu harga unit. Dan yang terakhir adalah psikologis. Strategi ini merupakan pemberian suatu unit harga dengan serendah-rendahnya agar tidak terlihat harga yang sebenarnya. Kemudian saya akan bahas tentang kekuatan pasar. Tiap pasar memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Seperti menjual kopi di kafe dan mall akan berbeda dengan menjual kopi di warung pinggir jalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya, yaitu biaya saat pertama kali diperkenalkan. Pada tahun 1927, biaya untuk telepon adalah $75 per 3 menit. Dan pada tahun 1947, microwave oven dijual $3.000 per unit. Pada tahun 1964, fax unit rental dijual seharga $850 per bulan. Dan pada tahun 1970, kalkulator kantung dijual sebesar $150 per unit. Dan yang terakhir pada tahun 1974, VCR tape dijual dengan seharga $50 per unit. Terima kasih atas kesempatannya. Grafik impas. Pada grafik yang berwarna hijau yaitu total pendapatan dan grafik yang berwarna biru total cost. Pada saat jumlah barang 20.000 dan total pendapatan dari biaya total 400.000, saat itulah terjadi grafik impas. Harga menggunakan analisis titik impas. Masalah, kita harus membayar $2 atau $3 per unit. Biaya, total biaya tetap $400. Biaya variabelnya $1 per unit. Perkiraan riset pasar, perusahaan dapat menjual 290.000 kotak pada harga $2 per unit atau 210.000 kotak pada harga $3 per unit. Analisis titik impas. Titik impas sama dengan total biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel. Pada harga $2, 400.000 per $2 dikurangi $1 sama dengan 400. Pada harga $3, 400.000 per $3 kurangi $1 sama dengan 200.000. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 14, yakni analisis impas canggih atau break-even analysis adalah proses yang digunakan untuk menentukan profitabilitas pada berbagai tingkatan penjualan. Di sini ada cost, biaya, revenue, pendapatan. Total cost adalah seluruh biaya yang tetap sama berapapun banyaknya produk yang dibuat atau yang dijual. Kemudian ada variable cost atau biaya variabel adalah biaya-biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Di sini ada pada titik 0 harga $200 dan pada 200 unit harga $400. Pada 300 unit harga $500 dan pada 500 unit ada $1 juta. Di sini mencapai titik break even point. Rumus dari analisis impas canggih ini adalah biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Kemudian yang kedua adalah contoh barcode UPC. Jadi seperti inilah contoh barcode dari UPC itu. Sekian dari kami.